Kita tiba di bagian akhir dua sisi. Tadi kalau saya menyambung Bung Masinton, tadi saya menangkap ada, Bung Faldo ya boleh direspon, ada kekhawatiran luar biasa ini terkait dengan nyawa demokrasi yang terancam. Tsunami lagi bahasanya analoginya. Jadi agak sangat mengerikan yang saya tangkap dari Bung Masinton ini. Iya, kalau demokrasi terancam, kita mungkin nggak ngelihat kontes demokratisasi yang ada, pemilu, nggak ada dua sisi, nggak bisa kita bicara-bicara marah-marah sama Pak Jokowi, nggak ada orang bully-bully, semuanya hilang Mbak Anggi. Jadi kami kira analoginya Pak Masinton tadi kayaknya kurang tepat gitu. Jangan-jangan goncangan itu ada di partainya Pak Masinton, kali aja, kita nggak tahu gitu. Jadi kita mohon maaf ya, aku menghormati betul Bu Mega Mbak. Aku menghormati Pak Maldo, mitigasi, ngerti Mega. mitigasi enggak? Kalau Ya. mitigasi itu ya mengantisipasi. Iya, berarti Bu Mega kan tidak menuduh Pak bicara Jokowi sesuatu dong. yang sudah terjadi. Artinya ini antisipasi dari Bu Mega tidak menuduh presiden dong. Jadi apa yang kita obrolin dari tadi kan runtuh semua. Berarti Bu Mega ngingetin semua orang jangan jadi Orba. Kalau seandainya dibilang jangan jadi Orba, kita semua sepakat. Nggak mau kita balik ke Orba, Mbak. Kita udah jauh begini melangkah, kita bebas berbicara kok hari ini. Soal Orba ini, saya itu kuliah tahun 93. Reformasi itu 97-98. Ya. Jadi saya tahu persis. Anda merasakan dan terlibat merasakan dalam proses betul reformasi. pemilu saja udah ketahuan berapa persen hasilnya kok. Nah, Misalnya sekarang dari emang tahun ketahuan. 82 kita tahu. Sekarang ketahuan kan Ya, enggak, dulu semuanya pede satu dulu putaran. ketahuan kok 70%. Aku tambahin dikit, kalau sekarang emang ketahuan. Enggak Semuanya ketahuan. pede satu putaran, dari Pak Anies satu Iya. putaran. Bu Mega tadi pidatonya satu putaran. putaran. Ya? Semuanya Jadi satu semua putaran. satu putaran. Emang ketahuan? Kagak ketahuan. Jadi dulu tuh Valdo, waktu saya masih kecil itu, kalau misalnya orang bisik-bisik nih besok kita pemilihnya jangan pilih ini, jangan pilih partai ini, ketahuan. Ketahuan, saya heran juga tuh. Sekarang- Padahal itu di rumah-rumah. sekarang gimana, Bang? Nah sekarang ada nggak? Nggak Nggak ada. Gitu loh. Nah sekarang begini, terbuka lagi. Ini ada orang pensiunan tentara masuk ke partai-partai manapun boleh. Kalau dulu mana bisa. Mana bisa. Artinya Kan sudah nggak sebenarnya obat. itulah demokrasi. Sampai sekarang ini di berlaku negeri yang ini sama. ya. Ada misalnya pegawai negeri, ada pensiun, mau masuk partai mana saja boleh, nggak ada yang dilarang. Apa yang menjadi dikatakan ini bahwa ini ada fenomena apa istilahnya itu Demokrasi ya, yang- demokrasi yang surut ke belakang seperti tsunami, berbahaya pernyataan-pernyataan seperti ini. Iya, nggak Di ada mana berbahaya, nggak ada di mana negara-negara lain di dunia ini menghormati Indonesia sebagai Yes, negara betul. demokratis. Justru- Ya kan? Dengan pernyataan itu kita rugi. Justru- Makanya mohon itu dicabut. Rugi kita. Saat negara lain demokratik backsliding ya. demokrasi Oke, ini bentar. lahir dari perjuangan keringat nyawa. Lebih- Oke, Ya, maka Pak. apa yang sudah Sebentar, diperjuangkan ini jangan lagi kembali. Nggak ada yang mau balik, Bang. Udah, dia ngalamin nggak situasi itu? Ya, saya hidup di zaman itu. Ya sudah, maksud aku gini Paldo, ya. Kita bicara hari ini bicara fakta. Kalau kau datang dengan situasi yang normatif, bahwa tadi sudah dijelaskan ada nuansa intimidasi, ada rekayasa, ada pendekatan dengan tangan-tangan hukum. Begitu loh. Laporin aja, Bang. Ya, teman-teman datang menjawab dengan hal yang sangat normatif. Lu menjelaskan, lu sampaikan fakta. Nah maka apa yang tadi saya sampaikan, kalau kita menyampaikan ini jangan sampai kita terlena. Oke. Ya, seperti kita di pinggir laut, kita lihat ikan air surut, ikannya rame, kita senang-senang, kemudian karena Bahaya kita tsunami tidak mengancam, tahu oke. itu adalah tanda-tanda tsunami, kemudian air gelombang menyapu Nih, kita. muter lagi nih, balik lagi argumennya. Dengar dulu. Sebentar. Nggak ada yang Maka baru. mitigasi itu penting agar kita mengingatkan kekuasaan ini. Oke. Jangan sampai mundur ke belakang, tidak boleh meraih kekuasaan dengan cara-cara anti demokrasi, dengan cara-cara manipulatif. Oke, Karena baik. cara-cara manipulatif Masinton. tidak Oke. akan memberikan Masinton, legitimasi sebentar. di tengah-tengah rakyat. Bentar, nih udah yang berdiri nih, Bang Saleh sebentar. Ini Jadi mau ikut perkenalkan diskusi nih, dulu, teman. nama saya Meishal Andrianiang, Oke. mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia. Oke, ada yang mau ditanggapin? Mei? Jadi saya ingin melemparkan pertanyaan simpel aja sih Oke. sebenarnya. Jadi sebenarnya wajah demokrasi seperti apa yang ingin dipertontonkan kepada kami khususnya anak muda? Oke, ini menarik nih. Wajah demokrasi seperti, tepuk tangan dulu. Wajah demokrasi seperti apa sih yang ingin ditontonkan oleh bapak-bapak politisi ini kepada teman-teman anak muda yang suaranya 2024 ini lumayan besar loh ya. Apakah seperti ini yang kita berantem-berantem terus atau seperti apa Bung Rinto? Boleh ditanggapi dulu. Kan kalau berantem-berantem ini kan untuk menaikkan ratingnya dua sisi juga. Ya kan? Iya enggak? Iya dong.
tetapi juga ada bernasnya. Tadi saya mau menyambung sedikit perdebatan dua abang saya ini yang terhormat ini. Ditanggapi dulu, tapi wajah demokrasi seperti apa nih yang mau diperlihatkan? Wajah demokrasi kita itu memang benar, saya setuju bahwa ketika kita berbicara, kita tidak hilang, ya kan? Kita bisa kemana-mana tanpa takut diculik dan segala macamnya. Oke, sekarang terjadi. Tetapi bukan juga kita menegasikan yang namanya kejadian-kejadian terakhir ini. Gara-gara kita bisa berbicara memaki orang sebebas-bebasnya, lalu kita melupakan juga praktik-praktik intimidatif yang terjadi di lapangan. Itu juga kan mencederai daripada demokrasi kita. Kita jangan tutup mata loh. Saya katakan sekarang, apakah bohong ada berita kepala desa dipanggil secara kolektif berjamaah begitu? Fakta, kita bisa baca beritanya. Pertanyaannya, kenapa bisa dilakukan pada masa Pilpres? Kenapa sebelum-sebelumnya? Kalau korupsi ini kan tidak mungkin Tadi dilakukan di masa Pilpres. Tadi iya sudah sampaikan itu ya, kita sudah membahas itu tadi banyak lebar. Yang kedua, saya mau menanggapi terkait dengan perdebatan mereka. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar, res judicata, ya kan? Tetapi inilah kita dibawa ke situasi di mana kita tersandera semua. Jadi ketika hakim akan memutus satu perkara, dia akan mempertimbangkan apakah putusan saya ini adil atau tidak. Kalau tidak adil, berpindah ke satu hal lagi, yaitu apa? Apakah putusan saya ini ada kepastian hukum? Ketika dua ini tidak terjadi, maka hal yang ketiga yang dipilih oleh hakim, yaitu apa? Kemanfaatan. Kemanfaatan inilah yang diambil dalam putusan MK yang baru-baru ini. Karena apa? Kalau dikabulkan permohonan judicial review itu, maka akan terjadi kekacauan di publik. Karena apa? Gibran sudah sah. Capresnya 02 sudah selesai. Artinya putusan hakim yang proses berlangsung kemarin ini Pilpres itu sudah selesai. lebih kepada untuk menjaga kondusivitas. Sudah. Itu sudah kesepakatan politik. Makanya kan keadilan kita di sini adalah keadilan yang bersifat kolektif, kesepakatan. Apa yang disepakati oleh hakim itulah yang dianggap benar. Artinya Anda sudah berusaha dong menerima putusan hakim MK? Mau tidak mau harus menerima ya? Ya ibaratnya ya itu tadi, kita suka tidak suka kita harus terima karena itu faktanya. Baik, ini dari anak muda nih, wajah demokrasi seperti apa yang akan ditunjukkan untuk anak muda? Ya yang gembira, yang tidak mengamuk, yang tiap nge-tweet nggak marah-marah sampai pamit pula dari Twitter, mohon maaf gitu. Jadi tadi kan saya juga nggak marah-marah, pakai jokes-jokes saya kucing kepleset salah Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya politik harus happy lah gitu, karena hari ini kita nggak mau habis pemilu pecah belah gitu. Kita melihat bahwa itu potensi-potensi yang terjadi. Ya mudah-mudahan perdebatan yang tadi Mbak lihat, mungkin kalau kita lihat di masa sebelum zaman Orba juga kencang juga, tunjuk-tunjukannya ngomongnya komprador ini itu gitu. Itu biasa dalam demokrasi, tapi sekali lagi jangan hate comment, free speech, kita harus riang gembira, happy-happy, santuy, ya. Ya itulah yang kita inginkan dari demokrasi kita. Bapak-bapak, waktu sudah habis, saya yakin semuanya sepakat dengan itu, berpolitik riang gembira dan siapapun yang akan berlaga di 2024, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa untuk Indonesia. Saya Dewi Anggia, saya tutup 2 Sisi malam hari ini, sampai jumpa pekan depan.